Hai teman-teman, selamat datang di channel Teman Peternak. Ternak kambing atau sering juga dikenal sebagai ternak ruminansia kecil, merupakan ternak herbivora yang sangat populer di kalangan petani di Indonesia. Selain ternak kambing ini mudah dipelihara, ternak kambing ini dapat memanfaatkan limbah dan hasil ikutan pertanian dan industri, mudah dikembangbiakkan, dan pasarnya selalu tersedia setiap saat serta tidak memerlukan modal yang relatif tinggi untuk pengembangannya. Kemampuan ternak kambing ini untuk memanfaatkan hijauan sebagai bahan pakan utama, menjadi daging, menempatkan ternak kambing sebagai bagian yang cukup penting artinya perekonomian nasional pada umumnya maupun kesejahteraan keluarga petani di pedesaan pada khususnya. Ini menurut penelitian Hermawan 2009. Pemeliharaan kambing lebih mudah dilakukan daripada ternak ruminansia besar lainnya. Kambing cepat berkembang biak dan pertumbuhan anaknya juga tergolong cepat. Menurut Sarwono 2010, nilai ekonomi, sosial, dan budaya beternak kambing sangat nyata, dijelaskan lebih lanjut besarnya nilai sumber dana bagi pendapatan keluarga petani bisa mencapai 14–25 dari total pendapatan keluarga dan semakin rendah tingkat perluasan lahan pertanian, semakin besar nilai sumber daya yang diusahakan dari beternak kambing. Pendapatan dan nilai tambah beternak kambing akan semakin nyata jika kaidah usaha peternakan diperhatikan. Kaidah itu antara lain penggunaan bibit yang baik, pemberian pakan yang cukup dari segi gizi dan volume, tata laksana pemeliharaan yang benar, serta memperhatikan permintaan dan kebutuhan pasar menurut penelitian Hanum 2010. Ditinjau dari aspek pengembangannya, ternak kambing sangat potensial bila diusahakan secara komersial. Hal ini disebabkan ternak kambing memiliki beberapa kelebihan dan potensi ekonomi antara lain tubuhnya relatif kecil, cepat. Kambing tersebar luas di daerah pedesaan dan biasanya dipelihara dengan tujuan sebagai tabungan hidup maupun sebagai ternak potong atau susu untuk dikonsumsi keluarga. Di samping kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk yang baik bagi tanaman. Pemeliharaan ternak di pedesaan merupakan bagian dari usaha tani secara keseluruhan dalam skala yang relatif kecil dengan rataan jumlah kepemilikan sebanyak 3–5 ekor atau keluarga petani. Keadaan ini membuktikan bahwa ternak kambing belum mendapatkan perhatian yang besar dalam hal peningkatan potensinya sebagai pemasok daging untuk dapat ditingkatkan kepada skala produksi yang secara ekonomi memberikan keuntungan yang optimal menurut penelitian Hermawan 2009. Pakan merupakan kebutuhan utama ternak kambing di samping kebutuhan lingkungan hidup seperti oksigen dan air. Dengan adanya pakan, ternak mampu bertahan hidup dan terhindar dari berbagai penyakit menurut penelitian Sudarmono dan Sugeng 2008. Pakan dibutuhkan oleh ternak untuk tumbuh dan berkembang biak hanya pakan yang sempurna yang mampu mengembangkan pekerjaan sel tubuh. Pakan yang sempurna mengandung kelengkapan protein, karbohidrat, lemak, air, vitamin, dan mineral dalam bentuk hijauan dan konsentrat menurut penelitian Sarwono 2002. Berbagai usaha telah dilakukan untuk memenuhi hijauan pakan, yaitu integrasi tanaman pangan dan ternak, pemanfaatan lahan perkebunan kelapa atau karet pada sistem integrasi, dilakukan dengan memanfaatkan vegetasi alami yang tumbuh atau limbah tanaman sebagai sumber hijau menurut penelitian Mansur et al. 2005. Pakan merupakan kebutuhan utama ternak kambing di samping kebutuhan lingkungan hidup seperti oksigen dan air. Dengan adanya pakan, ternak mampu bertahan hidup dan terhindar dari berbagai penyakit. Sudarmono dan Sugeng 2008. Pakan dibutuhkan oleh ternak untuk tumbuh dan berkembang biak hanya pakan yang sempurna yang mampu mengembangkan pekerjaan sel tubuh. Pakan yang sempurna mengandung kelengkapan protein, karbohidrat, lemak, air, vitamin, dan mineral dalam bentuk hijauan dan konsentrat menurut penelitian Sarwono 2002. Berbagai usaha telah dilakukan untuk memenuhi hijauan pakan, yaitu integrasi tanaman pangan dan ternak, pemanfaatan lahan perkebunan kelapa atau karet pada sistem integrasi, dilakukan dengan memanfaatkan vegetasi alami yang tumbuh atau limbah
Tanaman sebagai sumber hijauan menurut penelitian Mansur et al. 2005. Menurut Sugeng 1992, pemberian pakan ternak sebaiknya diberikan 10% dari berat badan ternak itu sendiri. Pemberian hijauan terdiri atas dua bagian yaitu hijauan yang diberikan dalam bentuk segar dengan kandungan air 70% dan hijauan yang diberikan dalam bentuk kering. Menurut Siregar 1991, ternak kambing membutuhkan pakan hijauan sekitar 70% dari total pakan. Pemberian pakan ternak kambing biasanya dilakukan dengan pencampuran antara pakan yang berasal dari rumput dan dedaunan dengan perbandingan 1:. Pertama, pakan hijauan adalah makanan yang berserat kasar tinggi yang dapat dikonsumsi oleh ternak, biasanya berupa tanam-tanaman firman. 2010. Menurut Sudarmono dan Sugeng 2008, pakan hijauan adalah semua bahan pakan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan berupa dedaunan, terkadang termasuk batang, ranting dan bunga. Menurut Rekso Hadiprojo 1985, hijauan pakan adalah segala bahan makanan ternak yang tergolong pakan kasar yang berasal dari pemanenan. Bagian vegetatif tanaman yang berupa bagian hijau yang meliputi daun, batang. Kemungkinan juga sedikit bercampur bagian generatif, utamanya sebagai sumber makanan bagi ternak. Menurut Sudarmono dan Sugeng 2008, kelompok pakan hijauan ialah bangsa rumput gremni, legume dan tumbuhan lainnya. Semua bisa diberikan dalam dua macam bentuk, yakni hijauan segar atau kering, yang termasuk hijauan segar adalah hijauan yang diberikan dalam keadaan segar, sedangkan hijauan kering bisa berupa hay. Menurut Sudarmono dan Sugeng 2008, pakan konsentrat adalah pakan yang berkonsentrasi tinggi dengan kandungan serat kasar yang relatif rendah dan mudah dicerna. Pakan konsentrat ini meliputi bahan makanan yang berasal dari biji-bijian, seperti jagung giling, dedak, bungkil, dan berbagai umbi-umbian. Pakan yang berkualitas adalah pakan yang kandungan protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitaminnya seimbang. Kusumastuti tahun 2010.